Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang budidaya kultur air. Bermula dari adanya pandemi COVID-19 tahun 2020 bulan Maret itu kan saya ceritanya memelihara kutuk atau ikan gabus. Dimana ikan gabus tersebut karena cara pemeliharaannya itu bagi saya mungkin nggak sudu, jadi sedikit rumit, dan kebutuhan saya untuk harian itu sebagai kepala keluarga, hasil dari jualan kutuk juga tidak sesuai harapan, karena saya cuma pembesaran sehingga perputaran duit nggak ada lah, terlalu lama nunggunya karena saya nggak jualan, hanya pembesaran, di waktunya relatif lama. Nah terus akhirnya saya berupaya untuk memanfaatkan limbah air kutuk ataupun gabus tadi supaya lebih manfaat limbahnya, airnya. Kemudian saya mencoba untuk kultur kutu air. Pada waktu itu karena saya udah ADHP, manfaat limbah air itu ternyata yang muncul limbah air lele. Tapi limbah kutuk tadi saya coba untuk akhirnya untuk kultur kutu air, dan alhasil pertama kali saya gagal karena ya memang itu pertama kali saya lakukan, belum ngerti trik-triknya seperti apa, nggak ngerti campurannya seperti apa, nggak ngerti. Hanya dari limbah kutuk saya pindahkan ke kolam, saya kasih starter kutir dan gagal. Ya intinya mungkin karena belum tahu triknya seperti apa, metodenya seperti apa. Terus saya pelajari lagi di YouTube, ada kultur kutu air dengan menggunakan limbah air lele. Akhirnya dari 5 kolam kutuk saya, 1 kolam itu tak ambil kutuknya dan saya keringkan, saya bersihkan, terus saya kasih air baru, saya kasih lele, dengan harapan nanti air lele itulah yang bisa untuk kultur kutu air. Sambil menunggu air dari lele itu, yang air kutuk saya coba sampai 3 kali. 3 kali itu saya gagal, hampir menyerah lah. Terus akhirnya dari limbah air lele tadi, kalau saya nggak salah itu sekitar 3 minggu air lele saya pindah, saya sedot, jadi menggunakan selang begitu, saya pindah ke airnya, saya pindah ke kolam yang lain. Itu selang kalau nggak salah 5-6 hari. Jadi begitu air itu tak pindah ke kolam yang lain, bersamaan dengan pindah air itu tak kasih kutu air lagi, tak belikan starter. Kok nggak dinyana, nggak diduga. Jadi sekitar 5-6 hari itu perkembangannya sangat bagus, sangat luar biasa. Bahkan waktu itu sampai panen kalau nggak salah 1 kolam ukuran 2,5 meter kali 4,5, ya 2,5 kali 4,5, itu bisa menghasilkan 200.000 rupiah waktu itu. Saya juga ya seneng, ya puas atase hanya dengan modal 5.000 rupiah 1 bungkus. Saya tunggu antara 1 mingguan sampai 10 hari kok bisa jual senilai 200.000. Akhirnya kolam kutuk yang lain itu tak ambil kutuknya, tak ambil, terus saya kasih
murni air lele itu, air limbah lele itu kolam ukuran 2,5 meter juga kalikan 5 meter kalikan 5 meter ya, 2,5 kali 5 meter. Itu yang jual anak saya. Mereka berdua itu masing-masing dapat duit 250 ribuan. Berarti satu kolam itu menghasilkan 500.000 dalam jangka waktu mulai dari panen kurang lebih juga 1 minggu sampai 1 minggu berikutnya, berarti 15-an hari. Wah, di sana ya saya terkejut dan juga terheran-heran kok, oh ternyata begini toh gitu. Ternyata benar bahwa limbah air lele itu manfaatnya sangat luar biasa, yang konon banyak orang tidak tahu. Saya dari unsur kepepet karena memang nggak ada penghasilan, saya diberikan sebuah saya dituntunlah oleh Tuhan untuk otak ATHP. Ternyata ada informasi itu dan saya manfaatkan, ternyata ada hasilnya. Terus ya alhamdulillah sekarang dari jualan kutir itu anak saya terus akhirnya melihara cupang. Nah, ya alhamdulillah sekarang berkembang. Tapi intinya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi untuk cara kultur kutu air. Tapi ini mungkin saya menggunakan teknik ataupun metode yang sedikit berbeda. Nanti bisa kita praktekkan bareng-bareng, semoga manfaat. Oke, untuk berikutnya kita akan mencoba ke tempat ataupun ini tempat untuk kita mengkultur. Oke, di sini sudah ada kotak ukuran, bukan kotak ya, kolam ukuran satu kotak ini 2 meter kalikan 3 meter. Ini ada 2 kolam, akan saya kultur kutu air. Sekarang akan kita kasih dulu dengan metode yang pertama. Metode yang pertama nanti akan saya kasih dari air bersih, dari air toren di sana. Lihat enggak? Air toren, intinya air sumur. Barusan saya naikkan dari sumur, jadi ini tidak diendapkan, langsung dari sumur masuk ke tambungan, nanti tambungan sini masuk ke sini. Nah, ini akan menggunakan 2 metode. Yang pertama, untuk metode sini nanti akan saya kasih air bersih, kemudian dengan campuran fermentasi kotoran hewan puyuh. Nah, ini mana ya? Ini apa yang satu ya? Nah, ini kotoran puyuh sudah saya fermentasi. Sudah saya fermentasi, nanti itu untuk bahan atau media di kolam yang pertama. Jadi kita akan kasih air, kemudian nanti menggunakan kotoran puyuh, dan kotoran puyuh itu nanti akan saya campur dengan fermentasi pelet fengdi yang nanti akan saya campur dengan fermentasi kohe puyuh tadi. Oke, jangan skip, Anda lihat terus,
nanti akan kita lanjutkan ya. Sementara itu akan saya persiapkan dulu untuk airnya, dan juga nanti untuk media yang lain. Jadi nanti yang media kedua akan saya kasih menggunakan menggunakan air leleh, mungkin akan kita coba. Nanti saya kasih air yang pertama, kemudian yang kedua nanti akan saya ambilkan dari kolam lele yang di sana. Ini kan kolam lele, airnya ya bisa masuk kategori hijau, tapi ini belum terlalu hijau. Nanti akan saya campur juga dengan fermentasi yang lain, yaitu fermentasi dedak. Ini fermentasi dedak yang sudah disiapkan. Ini udah fermentasinya udah sekitar 1 minggu ya. Fermentasi dedaknya ini menggunakan campuran air bersih, dedak, kemudian molase dan juga E4. Perbandingannya untuk per meter kubik, itu per meter kubik tadi saya kasih 1 kilogram dedak, tapi disaring, jadi cuma air saringan, ampasnya nggak usah dikasih. Ini tempatnya. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Sementara itu dulu, karena persiapannya banyak, daripada terlalu buang waktu, sementara kita potong dulu, nanti dilanjutkan. Terima kasih. Oke, dilanjut untuk berikutnya proses pengisian air. Nah, ini air lele, tentunya warnanya hijau ya. Warnanya hijau itu dari kolam sebelah sana, air lele. Karena saya kasih makan cuma daun-daunan, yang jelas bukan daun rambutan. Ini rambutan sana. Kita kasih daun pepaya ya. Ini airnya bersih. Tadi per kotak ini, per kolam ini 500 liter. Kemudian yang sana juga 500 liter. Kemudian ini nanti airnya dari lele juga, limbah lele itu juga 500 liter. Di dalam satu kotak begini kurang lebih ini isinya 1 meter kubik air. 1 meter kubik air. Jadi 1 meter kubik air itu saya tambah dengan ini. Tadi udah tak tuang 1 trigen gini, tadi fermentasi dari Pilot Family 1 gelas kecil, gelas minum kecil itu, ditambah E4 dan molase. Ini tadi tak tuang jadi 2 tempat ya, tuang di sini. Kemudian ada juga tadi tak kasih 4 gayung ini, 4 gayung dari fermentasi belek gemak atau kotoran gemak. Kebanyakan orang mengatakan kohe, kotoran gemak ya. Ini nanti setelah kira-kira 1 meter kubik, yaudah kita tunggu. Nanti malam akan saya kasih starter nanti sore. Ini pagi hari jam 9. Sebenarnya langsung dikasih nggak apa-apa, cuma karena sekarang tadi pagi ini kuternya udah terlanjur dikasih makan ke ikan-ikan yang saya punya. Nanti sore insya Allah ada lagi untuk kolam sana, bisa diambil untuk starter, nanti sore taruh sini. Karena posisi siang hari begini biasanya kutirnya turun, biasanya walaupun nggak selalu, tapi biasanya turun.
Ya, ini tadi juga lumayan ya, sebenarnya masih ada itu, sana masih ada, walaupun mungkin nggak nampak karena jauh, tidak apa-apa, nanti bisa saya ambil. Kalau nanti itu paginya ada ya, nanti ini langsung tak kasih starter, tidak apa-apa. Luber itu 1 kubik yang tadi airnya tak alirkan ke sini. Nah, sementara gitu nanti kalau udah sekiranya udah ada perkembangan puternya akan saya lanjut lagi. Sementara begitu, terima kasih.